Sudah pas itu. Sudah pas itu. Ya, baik anak-anakku semua. Mari kita siapkan hati dan pikiran untuk mengikuti seluruh kegiatan kita misa pada hari ini. Perlu diketahui, perayaan Ekaristi ya merupakan suatu perayaan yang kita ini berhubungan dengan Tuhan. Tidak dengan teman. Berdoa ini berbicara dengan Tuhan. Jadi kita perlu menyiapkan hati dan pikiran kita seluruhnya itu untuk Tuhan. Segala sesuatu yang kita rasa ini dengan teman sementara itu kita hilangkan dulu. Kita konsentrasi dengan Tuhan. Ada beberapa hal yang perlu Pak Frans sampaikan. Satu, selama kegiatan perayaan Ekaristi tolong dijaga ketenangan. Ada interaksi antara imam atau romo dengan umat. Ini diharapkan umat menjawab, anak-anak semua menjawab. Kalau romo mengatakan Tuhan bersamamu, ya umat menjawab dan bersama rohmu. Jadi bukan hanya imamnya saja. Ada interaksi. Ketika doa kalian yang menjawab amin ya amin dengan umat. Ini diharapkan terutama untuk yang menjawab. Katolik, anak-anak semua ya, menjawab. Karena sudah terbiasa, tolong nanti kalau yang keras, mengatakan Tuhan bersamamu, kelihatan ada interaksi. Ya, umat menjawab supaya kelihatan tidak hanya ngomong dan sendiri. Bersama rohmu. Jadi bukan hanya imamnya saja. Ada interaksi. Ketika doa kalian yang menjawab amin ya amin dengan umat. Ini diharapkan terutama untuk yang menjawab. Katolik, anak-anak semua ya, menjawab. Karena sudah terbiasa, tolong nanti baik mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk ada interaksi terlebih supaya kelihatan tidak hanya ngomong dan sendiri. Bersama rohmu. Jadi bukan hanya dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ada interaksi. Amin. Ketika doa kalian Allah, menjawab Bapa yang amin bertahta ya, dalam kerajaan surga. Puji dan syukur kami aturkan kehadirat-Mu atas segala rahmat dan berkat yang Kau berikan pada kami semua putra-putri-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Kalau boleh malam tadi kami dalam nama Bapa dan Putra dalam suatu apapun. Dan kembali pagi ini Kau berikan hadiah teristimewa bagi kami semua, sehingga kami semua bisa menikmati udara di hari yang baru ini dan kiranya dapat melaksanakan semua tugas dan tanggung jawab kami. Dari malam Bapa, seluruh rangkaian kegiatan kami hari ini dari pagi hingga malam ini nanti semuanya kami serahkan kepadamu. Kembali kami mohon bimbingan agar semuanya beroleh berkat dari sehingga kami semua bisa menikmati. Marilah kita satukan dengan doa Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kita minta bantuan Bunda Maria untuk sekolah kita yang hari ini sedang melaksanakan ulang tahunnya yang ke-31 tahun, sehingga kedepannya kita harapkan SMP Katolik Angelus Bustos II semakin berkembang dan jaya. 3 kali salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin.
Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, untuk selama-lamanya. Amin. Bunda Hati Kudus, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita siapkan hati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, untuk selama-lamanya. Amin. Bunda Hati Kudus, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita siapkan hati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef,
berbahagia hari ini boleh merayakan Ekaristi syukur berkenaan dengan 31 tahun keberadaan lembaga pendidikan ini. Seluruh keluarga besar usia 31 dalam lembaga sesuai dengan umur manusia adalah usia produktif. Hari ini sudah termasuk usia yang dibutuhkan untuk menghasilkan banyak hal yang berguna. Karena itu kita patut bersyukur hingga detik ini lembaga pendidikan ini telah berkiprah, telah memberi sesuatu yang berguna baik bagi bangsa dan negara Republik Indonesia ini maupun bagi gereja sedunia, gereja semesta maupun gereja di lingkungan kita saat ini. Kehadiran lembaga pendidikan SMPK AC ini adalah kehadiran Tuhan sendiri. Kehadiran Tuhan yang memperlihatkan Allah senantiasa berada di tengah-tengah umatnya. Karena itu hari ini bertepatan dengan pesta sekolah kita, ulang tahun ke-31, kita rayakan di peringatan secara Katolik pemberkatan Gereja Basilik Lateran. Itu sebuah katedral basilika, gereja besar milik kepausan dan sebagai salah satu basilika terkenal dan terindah secara milik paus, simbol dari rumah Tuhan kita jadikan sebagai pusat doa. Simbol bahwa rumah Tuhan kita jadikan tempat kita curhat kepada Allah. Kita minta segala apapun dari Allah. Dan kali ini kita mau minta berkat dan rahmat Allah seraya bersyukur atas penyertaan kasih Tuhan selama 31 tahun untuk lembaga kita. Kita minta lagi kepada Tuhan supaya mendampingi kita, memberi semangat baik bagi para pendidik dan tenaga kependidikan maupun terutama berkat semangat bagi anak-anakku sekalian peserta didik yang berbahagia ini. Maka mari kita dalam perayaan ini kita mempersembahkan seluruh wujud intensi-intensi kita, mohon pendampingan Tuhan untuk kelancaran PPDB tahun ajaran 2023-2024 dan mohon peristirahatan kekal untuk para penjasa, para frater, para guru, karyawan. Secara khusus kita ingat almarhum Frater Maria Paulino BHK dan juga Frater Sarto. Kita kenangkan itu dalam wujud syukur kita saat ini. Kita menyesali segala dosa dan kesalahan dan mohon ampun dari Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita dan menghantar kita kepada hidup yang kekal. Saya berdosa.
besar SMPK AC ini memiliki sikap takut akan Dikau, mengasihi Engkau, mengikuti Engkau, dan dengan bimbingan-Mu dapat memasuki kediaman surgawi yang Engkau janjikan. Berilah berkat berlimpah dalam nada syukur, menyampaikan pujian dan salam sembah kepada-Mu berkenaan dengan peringatan 31 tahun hadirnya lembaga pendidikan ini. Berilah berkat berlimpah bagi guru dan pegawai, bagi seluruh karyawan-karyawati, bagi seluruh pengambil kebijakan di lembaga ini, agar seluruh dinamika pendidikan dapat terjadi dan terlaksana dalam semangat mengabdi Engkau, dalam semangat mengasihi Engkau, dalam semangat mengikuti Engkau. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Mari kita dengar bacaan-bacaan berikut dengan penuh khidmat. Dalam semangat mengabdi Engkau, dalam semangat mengasihi Engkau, dalam semangat mengikuti Engkau. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Dikau dalam persekutuan Roh Bacaan dari Nubuat Yesaya. sepanjang segala masa. Sekali peristiwa, aku dibawa malaikat Tuhan ke gerbang bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci, mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci itu juga menghadap ke timur. Air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci, sebelah selatan mesbah. Lalu malaikat itu menuntun aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan dibawanya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh, air itu membual dari sebelah selatan. Lalu malaikat itu berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur, menurun ke Araba Yordan, dan bermuara di lautan Asia. Maka air laut yang mengandung banyak garam itu menjadi tawar. Kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk yang berkeriapan di dalamnya akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar. Dan kemana saja tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon, buah-buahan yang daunnya tidak pernah layu, dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat, dan kemana saja buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Bermacam-macam pohon. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan refren, Tuhan penjaga dan benteng perkasa, dalam lindungannya alam sentosa. Tuhan penjaga dan benteng perkasa, dalam lindungannya aman sentosa. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung bergoncang di dalam laut. Refren, Tuhan penjaga dan benteng perkasa, dalam lindungannya aman sentosa. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Refren, Tuhan penjaga dan benteng perkasa, dalam lindungannya aman sentosa. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan permusnahan di bumi.
Refren, Tuhan penjaga dan benteng perkasa, dalam lindungannya aman sentosa. Dan benteng perkasa, dalam lindungannya aman sentosa. Tuhan semesta, alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Yohanes. Tuhan serta. Ketika sudah dekat hari raya Paskah orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati, dan penukar-penukar yang duduk di situ. Maka Yesus membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba, dan lembu. Uang para penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini, jangan membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Maka teringatlah murid-murid Yesus bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan api. Tetapi orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Jawab Yesus kepada mereka, rombaklah bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksud Yesus dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Maka percayalah mereka akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus sendiri. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, demikianlah sabda Tuhan teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Maka percayalah mereka akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus sendiri. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, demikianlah kita mengenang, kita merayakan ulang tahun SMPK Angelus Kustos. Ada yang tahu Angelus apa? Ya? Kita malaikat mengenang 100. Nanti dapat hadiah dari Romo. Kustos, ada yang tahu?
Kustos, Angelus, Custodia, bahasa Latin itu. Apakah frater pernah beritahu? Ada yang tahu? Kustos apa? Angelus apa? Ayo. Anak-anak AC, anak-anak kebanggaan Nusantara, malaikat kebanggaan Surabaya. Kustos, tidak tahu? Ada yang tahu? Belum tahu? Kustos itu pelindung. Custodia pelindung, pengawal. Jadi malaikat pelindung. Tahu kustos apa? Malaikat pengawal. Maka berbahagialah anak-anakku sekalian, ibu bapak guru, selama perjalanan 31 tahun seturut nama yang diberikan untuk lembaga pendidikan ini, kita senantiasa telah dijaga Tuhan melalui malaikat pelindung. Angelus, maka berbahagialah anak-anak. Selama 31 tahun patut kita bersyukur bahwa penjagaan Tuhan sering bekerja senyap tanpa kita duga, sehingga kita boleh merasakan saat ini hasil yang luar biasa untuk detik ini. Selama 31 sekurang-kurangnya seluruh kota Surabaya tahu bahwa SMPK AC adalah salah satu SMPK favorit. Harus bangga. Sehingga kita boleh SMPK AC adalah salah satu lembaga pendidikan yang dikejar untuk detik ini, dan itu pasti ada alasan. Sekurang-kurangnya karena mutu dan kualitas peserta didik anak-anakku sekalian, itu yang menjadi tawaran, itu yang menjadi jaminan. Dan mutu anak-anakku sekalian, kualitas hidup kita ditunjang oleh karakter, oleh sikap, oleh penghayatan hidup yang baik dan benar, jujur, bertanggung jawab, disiplin, seturut perkembangan zaman. Jadi kita bukan siswa SMPK AC yang gaptek misalnya, yang gagap teknologi. Kita adalah salah satu lembaga pendidikan favorit yang memiliki kemampuan, memiliki pengetahuan, memiliki keterampilan, dan memiliki hati untuk menggunakan teknologi dan perkembangan zaman itu sebagai sarana untuk pengembangan diri, supaya kita menjadi anak-anak Allah, kita menjadi putra-putri Allah yang disenangi Tuhan. Apa? Karena kita menghayati hidup untuk tidak bagi kepentingan diri, tidak iri, tidak sombong, tidak congkak hati, melainkan seorang anak AC yang selalu rela berbuat baik, selalu rela membagi, selalu bersedia memberi apa saja yang kamu miliki, karena semua kemampuan, bakat, talenta yang kamu peroleh dan diasah di sekolah ini adalah karunia Tuhan. Pertama, itu harus disyukuri. Selalu rela berbuat baik, dan karunia itu dikembangkan, dipoles, ditata, ditempa di sekolah ini melalui ibu bapak guru yang kamu miliki. Pengembangan karaktermu diolah, ditantang, diuji melalui seluruh dinamika bersekolah kamu di komunitas ini. Dan itulah yang kita harus syukuri. Dan karunia, dan di usia yang ke-31, seperti kata Romo tadi di awal, itu usia yang mantap, usia produktif, usia berkarya, usia menghasilkan, usia menampilkan. Dan yang kita tampilkan adalah hal-hal yang baik di komunitas, hal-hal yang indah, hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang membuat orang lain juga berbahagia. Dan itu kebajikan, itu yang dikehendaki. Usia berkarya,
31 tahun yang lalu. Kamu pasti belum lahir. Benar ya? Atau ada yang sudah lahir 31 tahun lalu, anak-anak? Hal-hal yang indah. Orang tuamu juga mungkin belum lahir. Hal-hal yang membuat sudah. Orang lain juga. 31 tahun kamu belum lahir, beberapa orang tuamu belum lahir juga. Sekolah ini sudah lahir. Sekolah ini sudah disiapkan Tuhan supaya kamu pada tahun 2022 berada di tempat yang indah sebagai taman untuk menimba ilmu, untuk menimba keterampilan, untuk kamu belum lahir memperluas wawasan pengetahuan. Dan itu pertama-tama bertujuan untuk memuliakan Allah. Dan siapa yang memuliakan Allah sebagai peserta didik terbaik, dia dapat upah. Tuhan sudah janji kamu dapat upah, yakni kebahagiaan kekal di surga nanti setelah kita mati. Tempat kita bukan di neraka. Di neraka tempat orang-orang bodoh, orang-orang yang tidak taat aturan, orang-orang yang malas belajar, orang-orang yang hidupnya hanya iri hati, benci, dengki, orang-orang yang melawan guru, orang-orang yang melawan frater, tempatnya di neraka. Tetapi orang-orang yang taat kepada Tuhan melalui taat, hormat, dengar nasihat ibu bapak guru selama proses pendidikan di AC ini, tempatnya orang-orang yang malas belajar, orang-orang yang hidupnya hanya iri hati. Sekalian berbahagialah pada 31 tahun peringatan lembaga ini. Kita bersyukur pada Allah karena saya sebagai peserta didik berkesempatan mengalami kasih Tuhan, cinta Allah dan rahmat Roh Kudus dalam nama Yesus di lembaga pendidikan ini. Bersyukur. Dan juga bagi ibu bapak guru, pegawai pendidik, tendik, karyawan-karyawati semua yang berkarya bagi Tuhan di ladang pelayanan di lembaga ini juga bersyukur. Karena Tuhan tunjuk tempat ini sebagai ladang kita melayani Allah. Tuhan tunjuk tempat ini sebagai ajang kita berbuat baik, kita mengasihi, mendidik anak-anak dengan hati. Dan siapapun yang mendidik anak-anak dengan hati, dengan tujuan kebahagiaan anak-anak, dengan tujuan kebaikan anak-anak, dengan tujuan anak-anak meraih prestasi, juga Tuhan beri jaminan tempat kita di surga. Karena upahmu besar di surga. Itu cari di Lukas bab 10. Dan siapapun yang mendidik anak-anak dengan hati, dengan tujuan upahmu besar di surga kalau kita melaksanakan apa yang menjadi kehendak Allah, berbuat baik untuk orang lain. Maka mari kita berpesta, kita bergembira, memuji dan memuliakan Allah. Itu seiring dengan bacaan suci pada hari ini. Bacaan pertama, siapa masih ingat dari kitab mana tadi bacaan pertama? Bacaan pertama tadi, siapa yang mendengar baik tadi? Mendengar sabda Tuhan melalui, maka mari kita berpesta, melalui mendengar dengan baik. Ayo, Romo mau uji telinga kamu, hati kamu. Saat merayakan Ekaristi, kamu betul merayakan dengan sadar sebagai doa atau tidak? Bacaan pertama tadi dari kitab mana? Yehezkiel ya. Dan kata-kata dalam Yehezkiel tadi ada air, ada tumbuhan, ada obat, ada air mengalir. Dan itu lambang dari karunia Tuhan yang selalu mengalir untuk kita. Dan karunia Tuhan itu bersumber dari bait Allah dalam bacaan pertama tadi. Bait Allah disimbolkan dengan kata-kata sekarang adalah gereja, rumah Tuhan. Berarti dari rumah Tuhan selalu ada aliran air yang bersumber dari bait Allah. Sesungguhnya Allah sendiri kepada orang yang percaya. Air yang mengalir itu melambangkan hidup yang mengalir, dan diharapkan kita mengalirkan kebaikan dari Tuhan untuk banyak orang.
Dan di tepi mata air yang mengalir itu ada tanaman yang segar, pohon yang memberi kehidupan berupa buah yang kita makan dari pohon itu, dan daun yang kita petik untuk jadikan obat. Itu dalam Yehezkiel tadi. Hidup yang mengalir. Lalu dari bacaan Injil, Injil mana tadi kamu dengar? Ada yang ingat? Dari Injil apa tadi? Tuhan sertamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut siapa tadi? Buah yang kita makan Yohanes ya. Bagus ya, kamu ingat dan ya. Daun. Jadi kalau sedang Romo membacakan Injil itu membaca sabda Tuhan. Otak kita, hati kita harus dengar Allah bicara apa untuk saya hayati dan laksanakan. Itu sebagai pelajar yang hebat. Itu sebagai anak-anak AC yang handal. Mendengar dengan tekun, dengan iman kepada Tuhan akan bicara apa oleh sabdanya untuk saya hayati. Tentang apa tadi? Tentang Yesus yang mengusir pedagang di dalam bait Allah. Rumah Bapakku jangan kamu jadikan tempat berjualan. Kalau kamu nekat buat itu, celakalah. Kalau kamu tetap tidak taat pada aturan, tempatmu akan di neraka. Apa artinya? Artinya tentang Yesus, hidup kita ini harus terarah kepada Allah. Artinya kita harus memohon rahmat dan bantuan Allah di rumahnya, di baitnya, di bait Allah. Dan rumah kita disimbolkan dengan gereja. Dan pesta hari ini adalah Basilika Lateran. Artinya Basilika Lateran tadi seperti Romo katakan, itu Basilika salah satunya milik Paus. Basilika itu paling indah, salah satu dari 4 basilika kepausan. Romo pernah ke sana, Romo pernah masuk dan mengagumi basilika itu. Sangat indah, mewah. Langit-langitnya saja itu ditata dengan emas murni, ditempel, digantung di atas langit-langit di Basilika Lateran. Simbolnya apa? Simbolnya bahwa untuk memuji dan memuliakan Allah harus dihayati dengan hati yang murni, semurni emas. Memuliakan Allah supaya kita dapat berkat dari Allah, maka pujian kita kepada Tuhan harus dari hati yang ikhlas, jujur. Dan kita diingatkan untuk memiliki sikap takut akan Tuhan. Maka hal-hal diminta oleh Bapak Ibu guru pendidik di sini untuk rajin berdoa, tekun berdoa, untuk selalu berbuat baik kepada teman-teman, mendengarkan orang tua adalah hasil dari karunia Tuhan yang selalu ditanamkan dalam diri. Karena hati kita adalah bait Roh Kudus, maka saling mengasihilah di antara kita, antara para siswa, di antara para ibu bapak guru, pendidik, pendidik, karena ketika kita menghayati, melaksanakan sikap saling mengasihi, kita mengasihi Allah, maka berkat Tuhan akan dilimpahkan kepada kita. Romo tutup perenungan ini dengan sebuah kisah benar terjadi. Ada satu anak SMP kelas 2. Kelas 2 itu kelas berapa? 9 ya? 10. Ketika kita menghayati, melaksanakan 8. Oh iya. Oh, kelas 1 7 ya. Kelas 2 8, kelas 3 9 ya. Romo lupa ya. Baik, kelas 8 ini dengan sebuah anak cewek ya. Dia bangga di hadapan papanya. Papanya cek raportnya, nilainya ya nyaris sempurna ya. Tetapi papanya tangkap ada semacam ya, ciri-ciri, ada sikap sombong dalam putrinya ya, angkuh. Lalu bapak tantang dia, namanya Putri. Put, papanya, kamu bisa ya? Bisa bapak. Katanya kamu brilian, cerdas. Bapak lihat di rapormu nilainya nyaris sempurna. Ya. Di depan rumah ada satu batu, batu ya. Batu berat ya, ditaruh di rumah. Batunya terlepas hingga bisa dipindahkan. Put, kalau kamu mampu, kamu pindahkan batu ini
cukup 10 meter. Cerdas. Bapak lihat di rapormu nilainya. Jadi put ya dasarnya otak cerdas bisa Bapak hanya pindah saja bisa sekali. Ada satu batu. Lalu dia mulai pindah. Dia berjuang berat, hampir mau setengah jam, keringat, tidak bisa pindah ke batu. Kamu mampu, kamu pindahkan batu ini. Lalu bapaknya sambil ya memberi dorongan, ayo Put, bilang kamu hebat, kamu pintar di sekolah, hanya pindah saja bisa. Ranking 1 terus, tapi hanya pindah batu ke sini ke sana, tidak bisa. Dia mulai marah-marah bapaknya, jengkel, Saki memang tidak bisa, batunya berat, tidak bisa. Lalu bapaknya katakan, Put, ya, gampang ini, semuanya kamu mampu. Tetapi yang ini kamu mampu, hanya kamu tidak pakai sekolah. Ya. Kenapa Bapak? Kamu lupa meminta bantuan Bapak. Kalau kamu minta bantuan Bapak untuk pindahkan, pasti sudah oke. Anak-anakku sekalian, kalau kita pintar, hebat, tetapi jangan sombong. Selalu minta bantuan kepada Bapa di surga. Berdoa supaya semuanya berhasil. Tuhan memberkati kita. Amin. Kamu lupa meminta bantuan Bapak. Kalau kamu minta bantuan Bapak untuk pindahkan, pasti sudah. Anak-anakku sekalian, kalau kita pintar, hebat, tetapi jangan sombong. Selalu minta bantuan. Saudara-saudari sekalian, mari kita berdiri. Kita menyampaikan doa-doa permohonan kita kepada Allah. Tuhan memberkati kita. Lupa meminta bantuan. Ya Allah, Putra-Mu mengajarkan kami bahwa bait Allah adalah tempat kudus-Mu yang harus dihormati. Maka dengarkanlah segala permohonan kami yang kami panjatkan ke hadirat-Mu saat ini. Bagi gereja, ya Bapa, berkenanlah memasang gereja-Mu sebagai batu-batu hidup dalam bangunan rohani, sehingga masyarakat di sekitar kami bisa melihat gereja-Mu sebagai tanda keselamatan dari. Semoga para pemimpin gereja bisa menjadi alat di tangan-Mu yang mampu menghadirkan Kristus di tengah-tengah umat-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa, ya Bapa, semoga para pemimpin bangsa kami meneladani Yesus Putra-Mu yang senantiasa mengasihi semua orang tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi sekolah kami, ya Bapa, Engkau menyelenggarakan dan menuntun sekolah kami sampai memasuki usia yang ke-31. Banyak keberhasilan yang kami raih tentu berkat campur tangan-Mu. Berkatilah sekolah kami agar bisa menjadi lembaga pendidikan yang bisa menghasilkan calon-calon pemimpin masa depan yang berguna bagi gereja dan negara. Berilah berkat-Mu kepada para pendiri sekolah kami dan semua mereka yang telah berjasa demi kemajuan sekolah kami, terutama Frater Maria Paulino BHK, serta semua mereka yang telah mendahului kami menghadap hadirat-Mu. Semoga Engkau membuka pintu surga-Mu dan memperkenankan mereka untuk menikmati kebahagiaan kekal bersama-Mu di surga. Berkatilah pula Bapak, Ibu guru dan karyawan yang berkarya di tempat ini. Berilah mereka rahmat kesehatan dan kesabaran dalam melayani peserta didik. Marilah kita mohon. Bagi seluruh peserta didik kelas 7, 8, dan 9. Ya Bapa, hadirlah dalam diri semua peserta didik, dan semoga hari ulang tahun sekolah kami ini menjadi momentum untuk berbenah diri sehingga kami bisa bertumbuh menjadi anak yang tertib dan disiplin, entah itu di sekolah, di rumah maupun dimanapun kami berada. Limpahilah kami dengan roh ketekunan agar kami bisa semangat dalam belajar, guna mempersiapkan diri untuk menyongsong hari esok yang lebih baik. Marilah kita mohon. Bagi orang tua dan wali murid, ya Bapa, limpahilah berkat-Mu juga kepada para orang tua dan wali murid yang telah mempercayakan anak-anaknya untuk dibentuk dan dididik di sini. Semoga mereka bisa membangun kerjasama yang baik dan sehat demi kelancaran dan keberhasilan proses pembinaan dan pendidikan di sekolah kami tercinta ini.
Marilah kita mohon. Bagi orang tua dan Kabulkanlah wali doa murid, kami ya Tuhan. ya Bapa, limpahilah berkat-Mu juga kepada para Adik-adik orang tua sekalian, dan wali murid yang telah saudara-saudari, mempercayakan mari kita anak-anaknya hening untuk beberapa detik. dibentuk dan dididik di Kita sini. konsentrasi, kita Semoga ingat mereka akan bisa semua membangun orang yang telah kerjasama kita yang janjikan baik dan doa. sehat demi kelancaran dan Kita keberhasilan sebut proses nama pendidikan mereka, dan pendidikan di sekolah kami ucapkan tercinta ujud-ujud, ini. dan Marilah yakin kita mohon. Tuhan akan kabulkan kalau kita meminta dengan hati. Mari kita hening. Adik sekalian, saudara-saudari, mari kita hening beberapa detik. Kita konsentrasi, kita ingat akan semua orang yang telah kita janjikan doa. Allah Bapa kami di surga, Engkau hadir di tengah-tengah kami, di dalam gedung gereja-Mu, maupun di dalam diri kami yang lemah ini. Di mana saja kami berada, maka kabulkanlah doa-doa kami, dengarkanlah jeritan hati kami, penuhilah hasrat keinginan kami, demi Kristus Tuhan kami. Engkau hadir di tengah-tengah kami, lanjutkan dengan dalam gedung gereja-Mu maupun di dalam diri kami yang lemah ini. Di mana saja kami berada, maka kabulkanlah doa-doa kami, dengarkanlah jeritan hati kami, penuhilah hasrat keinginan kami, demi Kristus Tuhan kami. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Lanjutkan dengan
kepada Tuhan Allah kita. Marilah menghadap. Sungguh layak dan sepantasnya bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah Maha Kuasa dan kekal. Karena kasih-Mu Engkau berkenan tinggal di rumah doa, agar dengan bantuan rahmat-Mu yang hangat, Engkau menjadikan kami kenisah Roh Kudus yang memancarkan kecemerlangan hidup yang suci. Gereja itu yang hadir secara tersamar dalam kenisah yang tak kelihatan, terus-menerus Engkau kuduskan menjadi mempelai Kristus, agar sebagai ibu yang bahagia karena anaknya yang banyak ini ditempatkan dalam kemuliaan-Mu di surga. Dari sebab itu bersama para kudus dan semua malaikat, kami memuji Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur kepada-Mu, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikan roti itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur kepada-Mu, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikan roti itu. Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepada-Mu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan dagingnya." Seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagi." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Vincentius, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan seluruh keluarga besar SMPK Angelus Kustos yang telah selama 31 tahun ada dalam perlindungan-Mu.
ada dalam pengawalan malaikat pelindung. Kami bersyukur atas semuanya itu dan berikanlah berkat berlimpah untuk seluruh kehidupan, untuk seluruh proses pembelajaran, untuk seluruh keluarga besar dan keluarga di dalam menjaga SMPK AC ini. Ingatlah pula akan proses pendampingan dan kelancaran PPDB tahun ajaran 2023-2024. Dan kami mohon peristirahatan kekal untuk para penjasa, para frater, para guru dan karyawan, khususnya almarhum Frater Maria Paulino BHK, agar bersama semua orang yang telah meninggal, mereka menerima cahaya wajah. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, malaikat pelindung, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia. Bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bagimu Allah Bapa yang Maha bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai. Tuhan Yesus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu dan kini kepada kami, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja
Saudara-saudariku terkasih, inilah anak domba Allah, inilah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan anak domba. Tubuh Kristus. Saudara-saudariku terkasih, inilah anak domba Allah, inilah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan anak domba. Tubuh Kristus. Mohon diperhatikan untuk yang melakukan komuni bagi mereka yang beragama Katolik dan sudah menerima komuni pertama. Dan anak-anak yang lain, tolong ini menjaga ketenangan. Terima kasih. Mohon diperhatikan untuk yang melakukan komuni bagi mereka yang beragama Katolik dan sudah menerima komuni pertama. Dan anak-anak yang lain, tolong ini menjaga ketenangan. Terima kasih. Mohon diperhatikan untuk yang melakukan komuni bagi mereka yang beragama Katolik dan sudah menerima komuni pertama. Dan anak-anak yang lain, tolong ini menjaga ketenangan. Terima kasih. Mohon diperhatikan
antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria, marilah berdoa, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Ya Allah, Engkau menghendaki agar kerajaan-Mu hadir secara tersamar dalam gereja-Mu sebagai tanda di dunia ini. Kami mohon semoga dengan mengambil bagian dalam sakramen ini, Engkau menjadikan kami kenisah rahmat-Mu dan memperkenankan kami memasuki kediaman-Mu yang mulia. Kami mohon rahmat dan berkat-Mu berlimpah untuk seluruh karya di lembaga pendidikan SMPK AC demi Kristus Tuhan kami. Kami mohon semoga dengan mengambil bagian dalam sakramen ini, Engkau menjadikan kami kenisah rahmat bersama Romo Sabas, Romo Budi, dan Romo Pras. Kami menyampaikan profesiat Dirgahayu, selamat berbahagia kepada seluruh keluarga besar SMPK AC yang merayakan hari ulang tahun ke-31 hari ini. Berkat dan rahmat Tuhan telah kita doakan, dan profesiat juga atas seluruh raihan prestasi dan juga teristimewa pengembangan karakter yang telah ditanamkan selama 31 tahun di lembaga ini. Semuanya pasti berguna, berbuah juga bagi kepentingan gereja semesta maupun gereja paroki Santo Yusuf Karangpilang. Sekali lagi selamat berbahagia. Kita mohon berkat dan rahmat Tuhan mengakhiri perayaan syukur kita. Karakter yang telah ditanamkan selama 31 tahun di lembaga ini. Semuanya pasti berguna, berbuah. Tuhan serta-Mu, kepentingan gereja semesta maupun gereja paroki Santo Yusuf Karangpilang. Semoga keluarga besar SMPK AC ini, kita mohon berkat, seluruh anggota keluarga kita masing-masing dimanapun berada, semua mereka yang kita wujudkan dalam doa-doa kita pada Ekaristi ini, perjalanan hidup dan karya lembaga pendidikan ini selanjutnya dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Seluruh anggota keluarga kita masing-masing dimanapun berada. Saudara-saudariku sekalian, pergilah, misa telah selesai. Perjalanan hidup dan karya lembaga pendidikan ini selanjutnya.
Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, untuk selama-lamanya. Bunda Hati Kudus, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali lagi terima kasih Romo. Sebelum Romo meninggalkan, ini kata pepatah, tidak kenal maka tidak sayang. Untuk itu kami mohon dengan hormat untuk Romo kembali tampil ke depan untuk sedikit memperkenalkan diri dan memberi pesan untuk kami semua. Romo, terima kasih. Sekali lagi terima kasih Romo. Sebelum Romo meninggalkan, ini kata pepatah, tidak kenal maka tidak. Selamat pagi semua. Untuk itu kami mohon dengan hormat untuk Romo sangat bangga melihat anak-anakku sekalian sedikit yang ganteng-ganteng, cantik-cantik, dan memberi dari wajahnya pesan cerah ceria, untuk kami semua. berarti hatinya berbunga-bunga, ya. Berbunga-bunga karena mendapat sesuatu yang luar biasa di sekolah ini, ya. Jadi sekali mencintai AC, tetap mencintai selamanya, ya. Setuju, ya? Sekalian, baik. Tadi diminta perkenalkan diri. Dari wajah, baik, kesekian kalinya, karena pasti ada yang bertemu saya di manalah, ya, di gereja maupun di mana-mana, dapat sesuatu yang luar biasa di sekolah. Nama saya Romo Remi Gius Misa. Setuju, ya? Remi Gius Misa. Jadi ada Remi, ada Misa, ya. Sekian kalinya, karena pasti ada yang bertemu saya di manalah. Romo lahir 55 tahun yang lalu. Nama saya 55 tahun yang lalu, ya. Berarti sudah tua, ya. 55 itu sudah tua, ya. Setuju, ya? Romo sudah lahir sebelum sekolah ini lahir, ya. Sekolah ini 31, Romo 55. Romo adalah imam. Romo lahir dari Keuskupan Agung Ende. Keuskupan Agung Ende itu ada di Flores. Ada yang orang tua dari Flores, ya, di sanalah Romo berasal. Ende itu di tengah-tengah Flores. Ende itu kalau kamu dengar tentang Kelimutu, disitulah Ende, ya. Kelimutu itu 3 danau yang indah berwarna. Ada yang biru, ada yang putih, ada yang merah, ya. Dan tiga-tiganya kadang-kadang berubah menjadi hitam, menjadi biru muda, menjadi hijau. Jadi sangat indah. Ya. Kalau kamu dengar kapan saja sebelum kamu jadi orang, ya, bertemasalah ke sana, ya. Lalu di Ende itu juga ada dari segi sejarah, ya. Ada tempat pembuangan, rumah tempat pembuangan Presiden Soekarno. Ya, ada di sana. Kalau kamu baca di YouTube, Google, cari saja tempat pembuangan Bung Karno di Ende, itu pasti kamu. Jadi di Ende itu juga ada Romo ditabiskan menjadi imam. Ada tempat pembuangan pada tanggal 24 September 1994. Kamu belum lahir, Bapak Mamamu juga belum lahir, ya. Romo sudah ditabiskan jadi imam, ya. Imam Keuskupan Agung Ende, imam projo, ya. Seperti Romo Sabas, seperti Romo Pras, seperti Romo Budi, ya. Imam yang bekerja di keuskupan itu imam projo. Beda dengan imam SPD, itu imam kongregasi, imam yang siap diutus untuk berkarya. Baik, setelah ditabiskan imam, Romo bekerja di beberapa tempat. Pertama, di paroki. Paroki itu paroki kota, ya. Paroki yang bekerja baguslah, ya. Di kota Bejawa, di Flores bagian barat, selama 5 tahun sampai tahun 1999 berkarya di paroki itu. Lalu Romo berpindah ke salah satu paroki dari kota agak ke desa, ke pedalaman.
itu namanya paroki raja. Ada satu paroki di Flores di Inde namanya paroki raja. Jadi Romo sebagai imam menjadi raja di raja. 1999 raja yang melayani sebagai karya di paroki. Sayangnya di sana hanya 9 bulan. Lalu Romo dari raja, Romo beralih ke kota yang lebih besar, lebih hebat, yakni ke kota Roma, Vatikan. Romo sekolah lagi. Tahun 2000 Romo sekolah lagi karena Romo masih bodoh, masih belum terlalu pintar. Romo disuruh uskup sekolah lagi. Romo sekolah di Roma selama 3 tahun, beralih ke kota yang lebih besar, mengambil bidang pendidikan di Universitas Salesian, sekolah lagi, Universitas Kepausan. Maka tadi Romo dalam singgungan homili atau kata pengantar tadi, Romo pernah ke Basilika Lateran yang hari ini kita pestakan. Basilika itu indah benar ya. Romo singgung tadi, langit-langitnya saja pakai emas murni. Ya, Universitas Salesian. Kalau kamu tidak percaya Romo, kamu cari di Google ya, YouTube Basilika Lateran pasti dapat itu. Basilika yang bagus. Di Roma, Romo 3 tahun, ya, 3 tahun. Jadi selain belajar, Romo keliling kota-kota Roma, kota-kota Italia, ya, Milan, Firenze, Bologna, dan Romo bagusnya pernah mengunjungi semua stadion dari klub-klub bola kaki terkenal di Italia. Itu pernah nonton langsung juga ya di San Siro. Romo 3 tahun. Baik. Ini yang tepuk tangan berarti yang hobi bola ya. Dan Romo ya. Dan juga mengagumi pemain-pemain Italia ya. Stadion dari klub-klub bola kaki. Pemain-pemain terkenal seperti Del Piero ya, Totti di San Siro itu. Romo juga pernah bertemu mereka. Setelah 3 tahun Romo kembali ke Inde, bekerja di keuskupan selama 8 tahun sebagai sekretaris uskup, ketua komisi kepemudaan, ketua komisi pendidikan dan sebagainya. Setelah 8 tahun bekerja di keuskupan, Romo mengajar di sekolah tinggi, ada tiga universitas di Flores. Romo mengajar jadi dosen. Lalu tahun 2021 tanggal 30 Agustus 21 Romo disuruh Bapak Uskup kuliah lagi di sini di Surabaya, di Universitas Negeri Surabaya, dekat-dekat ya. Ada yang pernah tahu di mana Unisa ya, tempat bagus ya. Romo belajar lagi karena juga masih bodoh ya, ambil bidang pendidikan untuk program doktor lagi jadi di Surabaya, manajemen pendidikan ya. Dan tanggal 1 April 2022 Romo mendapat SK resmi Bapak Uskup Surabaya untuk boleh tinggal di paroki Santo Yusuf Karangpilang. Untuk SK resmi ya. Jadi Romo bukan tinggal di sana diam-diam, tidak. Atas izinan Bapak Uskup Surabaya. Dan tanggal 1 April Vincentius Sutikno 2022. Jadi kalau dapat SK begitu, selain izin tinggal domisili di paroki Santo Yusuf, juga ada SK resmi untuk melayani liturgi dan sakramen untuk paroki Santo Yusuf. Sehingga termasuk hari ini ya, pimpin misa untuk SMPK AC ya. Jadi Romo pimpin misa tadi sah, legal, resmi, atas izinan Bapak Uskup dan juga atas restu Romo Sabas ya. Romo Sabas berhalangan diminta Romo merayakan bersama. Romo akan kuliah kurang lebih 3 tahun ya, sampai tahun depan.
Jadi anak-anakku doakan Romo supaya sebagai anak sekolah seperti kamu, atas izin Romo juga bisa dengan mudah lancar supaya selesai pada waktunya dan akan kembali ke ND dan kita akan bertemu lagi dalam suasana yang baru. Kurang lebih kamu janji dengan Romo ya supaya kamu juga sukses, supaya ketika bertemu dengan Romo sebagai apapun kamu tampilkan. Saya Putri pernah di AC tahun 2022, saya sekarang sudah menjadi pilot misalnya, saya sekarang sudah menjadi bupati, saya sekarang sudah menjadi gubernur, saya sekarang sudah menjadi dokter, saya sekarang sudah menjadi apalagi ya, menjadi orang-orang sukses. Bisa? Ya, baik. Terima kasih atas perhatian, terima kasih atas kegembiraan dan kebersamaan. Oke, baik. Terima kasih. Gubernur, saya sekarang sudah menjadi dokter, saya sekarang sudah menjadi apalagi ya, menjadi orang-orang sukses. Bisa? Terima kasih Romo yang telah memperkenalkan diri. Ini pesan karena tadi masih mau melanjutkan kuliah, Romo akan segera meninggalkan tempat SMPK AC. Ya, untuk anak-anak semua, sebelum kegiatan kita ini kita mulai, setelah ini sekarang pukul 09:16. Jadi nanti tepat jam 9:30 anak-anak semua sudah berada di aula untuk kegiatan yang pertama, yaitu lomba paduan suara per kelas. Nah, tekniknya dari sekarang waktunya anak-anak untuk persiapan per kelas, persiapan yang dandan silahkan dandan, waktunya hanya sekarang tinggal 13 menit saja. Jadi 09.30 semuanya kembali ke aula, posisinya seperti ini karena sudah per kelas tadi yang paling depan. Setelah itu nanti Pak Fran panggil untuk masing-masing ketua kelas untuk mengambil nomor undian penampilan. Sementara itu untuk anak-anak habis bisa meringkas atau membersihkan altar dulu. Terima kasih. Untuk berikutnya nanti kita bel langsung menuju di aula. Selamat berbenah dulu. Untuk mengambil nomor undian penampilan. Sementara itu untuk anak-anak habis bisa meringkas atau membersihkan altar dulu.